Halo, perkenalkan nama saya Rahel Beatrice Naomi. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan kelas C dengan NIM belakang 197. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik pasang surut menggunakan data-data yang sudah diberikan oleh kakak asisten praktikum, dan data yang digunakan itu dari angkatan 2016 yang dilakukan di perairan Teluk Awur, Jepara. Nah, aplikasi yang kita gunakan pada saat ini itu adalah Excel. Nah, pada video kali ini kita menggunakan 5 jenis perhitungan, teman-teman. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, rata-rata, nilai maksimum, dan juga nilai minimum. Selain itu, ada juga 5 jenis rumus yang akan kita gunakan sepanjang video ini berlangsung. Yang pertama itu ada sum, average, maksimum, minimum, dan juga untuk menghitung nilai H itu kita menggunakan X plus Y dibagi 2 ditambah dengan 3 NIM belakang. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakuin itu kita menghitung nilai H nih dari nomor 5 sampai nomor 71. Caranya gimana? Caranya menggunakan rumus ini sama dengan sum buka kurung B5 karena dia ada di untuk di stasiun 1 datanya itu ada di B5. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan C5 tutup kurung, kita bagi dengan 2, kita enter. Nah, ini udah ketemu. Untuk mempermudah pekerjaan kita, ini kita tinggal drag ke bawah aja teman-teman supaya ini lebih mudah. Nah, ini angkanya akan muncul sendiri nih. Nah, ini dijamin pasti benar kok. Kalau misalnya kita nggak percaya, kita bisa ngitung manual atau satu-satu. Ini kita lakuin hal yang sama di stasiun kedua. Sum ini karena dia ada di kolom E, berarti E5 ditambah dengan F5 ditutup kurung dibagi 2, kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Kita drag juga ke bawah supaya bisa lebih cepat. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, ini berarti hanya udah kita dapat ya. Namun karena permintaan dari kakak asisten praktikum untuk menambahkan 3 angka NIM belakang di poin H ini, itu tuh dikarenakan karena data ini tuh sama dan semua praktikan menggunakan satu data yang sama. Jadi untuk membedakan, alangkah lebih baiknya kita menambahkan 3 angka NIM belakang dari kita sendiri gitu. Nah, ini caranya gimana nih? Nah, ini setelah sum ini kita kasih tanda buka kurung 1 kali lagi di setelah angka 2, kita kasih tutup kurung, lalu kita tambahkan ini, kita tambah dengan NIM belakang. Karena NIM belakang itu aku 197 berarti 1,97. Terus ini kita enter. Nah, keluar deh teman-teman ini hasilnya. Ini kita drag lagi ke bawah. Maaf. Ini kita drag lagi. Otomatis mereka ubah sendiri nih, ya kan? Nah, ini kita lakuin hal yang sama di stasiun kedua. Jadi untuk membedakan benar-benar meyakinkan kakak-kakak gitu kalau kita tuh bikin sendiri, nggak ngejoki. Enter. Nah, kita ingin lagi deh, kita drag lagi sampai bawah. Yap, ini udah keubah semua. Untuk ini karena ini kita tambahin NIM, jadi harus kita kasih keterangan supaya nggak bingung nih teman-teman. H plus NIM itu karena kita kan menggunakan NIM belakang. Nah, ini udah kayak gini, kita udah ngitung H-nya. Lalu yang kedua itu kita ngitung ini nih, total muka rata-rata total muka air rata-rata. Itu tuh ini tuh waktunya gitu teman-teman. Jadi kayak rata-rata dari H ini kita jumlahin semua untuk mendapatkan total mukanya tuh berapa sih gitu kan. Ini kita pakai rumus ini, kita pakai rumus sama rumusnya ternyata, tapi bedanya adalah ini kita pakai data dari D5 ya, dari D5 ditambahin sampai ke D71, tutup kurung, enter. Nah, ini kita udah dapat nih teman-teman. Ini juga kita lakuin hal yang sama untuk mencari di stasiun keduanya. Sum berarti dari G5
ya kan, dia dari G5 ditambah G71, ya kan, tutup kurung, bukan ditambah deh, titik 2. Maaf teman-teman, ini bukan ditambah, ini titik 2 atau sampai. Jadi di setiap Excel itu dia beda-beda untuk sampai itu kayak strip garis gitu. Tapi karena di Excel ini di Excel aku pribadi di laptop ini tuh kita pakai titik 2. Ada juga yang bisa pakai titik koma atau garis strip gitu. Jadi beda-beda ya. Jadi maaf, bukan ditambah ternyata. Nah, ini udah ketemu. Nah, sekarang selanjutnya kita ngitung MSL. MSL itu apa sih? MSL itu mean sea level. Itu untuk mengukur ketinggian benda. Nah, untuk ngitung MSL ini kita pakai rumus baru. Rumusnya itu adalah average. Salah ngetik, average. Nah, average dari D5 sampai D71 gitu. Nah, ini dia. Ini mean sea levelnya yang ada di stasiun pertama. Average buka kurung D5 titik 2 D71. Ini juga sama, average buka kurung G5 titik 2 G71. Nah, kalau kita udah dapetin ini udah dapet ya MSL, total muka air rata-ratanya. Hanya juga kita udah dapat, berarti sekarang kita tinggal bikin MSL, kita tinggal bikin HWL dan juga LLWL. Itu cara gimana? Ini kita bikin dulu nih, kita drag dulu 3 ke bawah dan 3 ke samping. Nah, ini kita kasih ini ya teman-teman, kita bikin all border untuk bisa miniin. Nah, ini kita di sini kita tulis HHWL, di bawahnya LLWL. Nah, di sini kita tulis stasiun 1, di sebelahnya kita tulis stasiun 2. Nah, kalian mau tahu nggak sih HWL dan LLWL itu apa? HWL itu highest water level, atau misalnya, atau bisa dikatakan itu nilai maksimal dari ketinggian air gitu. Jadi kita ngitung di stasiun 1 HWL itu berapa sih, LLWL itu berapa. Oh iya, LLWL belum aku jelasin ya. LLWL itu adalah lowest water level, itu kayak nilai minimumnya. Jadi titik terendah air itu di stasiun 1 dan stasiun 2 itu berapa sih. Nah, itu kita hitung gitu teman-teman, menggunakan perhitungan. Rumus itu pakai rumus maksimum dan juga minimum. Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita pertama dari HWL stasiun 1 dulu ya. Dari stasiun 1 kita pakai rumus, karena HWL kita pakai rumus max, buka kurung. Nah, ini kita dari D5 D5 sampai D71, ya kan. Ini kita enter. Nah, ini dia nilai HWL di stasiun 1, 141,97. Nah, sekarang kita ngitung nilai minimumnya berapa sih. Minimum sama dengan D5 sampai D71. Ini dia. Nah, ini sama juga, cuman dia beda ya. Dia dari G5 sampai G71. Ini juga sama, minimumnya minimum dari G5 sampai G71. Nah, kalau kita udah ketemu nih teman-teman, ini udah ketemu. Ini kita kasih warna, boleh lah ya. Kita mau kasih warna dong. Bentar ya. Ini kasih warna di stasiun 1 kuning, di stasiun 2 hijau. Jadi biar dia bisa membedakan aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita sekarang bikin grafiknya nih teman-teman. Grafik dari pasang surut, inti dari video ini. Cara bikin grafiknya gimana sih? Nah, ini kita ke insert, terus kita ke ini ada recommend chart.
Nah, sekarang kita lanjutin ya teman-teman, karena tadi mati. Ini kita tinggal bikin grafiknya nih dari stasiun 1 sama stasiun 2. Caranya gimana? Ini kita ke insert. Terus di sini kan ada chart ya kan. Nah, kita pilih yang ini nih, yang insert line. Nah, kita ambil yang ini, line with markers. Jadi ini kita klik, nanti muncul kayak gini nih. Kita sesuaiin aja bentuknya, bebas. Mau gede mau kecil sama aja sih sebenarnya, kita kecilin aja ya biar nggak usah terlalu besar. Nah, ini kan kosong ya, belum kita isi ya kan, kosong. Astagfirullah. Kita klik kanan teman-teman, kita klik kanan, kita pencet yang select data. Nah, ini kita ke legend entries. Di legend entriesnya kita add, kita kasih nama deh, h plus name, h plus name. Nah, di series value-nya ini kita hapus nih. Ini tuh ya, kita hapus. Terus ini kita drag dari ini, dari sini sampai bawah, sampai yang 71 itu kita drag. Nah, betul sampai sini. Ini kita okein deh teman-teman. Nah, ini kita edit. Nah, ini axis labelnya kita ganti sama waktunya teman-teman. Nih, sama jamnya. Jamnya kita drag juga sampai kolom 71. Oke, ini udah kita okein. Nanti jadi deh kayak gini nih teman-teman nih. Nih, kayak gini hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini, langkah berikutnya itu kita kasih tulisan nih teman-teman di horizontal dan vertikalnya ya. Kita legend sama axis title-nya kita kasih. Nah, untuk yang di sini kita ganti jadi H. Mana sih? Ini. Aduh, maaf ya. Gaptek. Ini kita ganti jadi H. Kalau bisa sih H gede ya. Nah, yang di sini kita ganti jadi waktu. Bener. Nah, ini udah jadi kan. Ini belum jadi teman-teman, baru kita taruh H plus name-nya. Nah, harusnya di sini kita tambahin juga nih add data untuk HHWL, LLWL dan juga MSL. Cara gimana? Ini kita klik kanan, select data, ini di add-nya kita tambahin, kita tulis HHWL. Ini kita hapus lagi teman-teman. Kita hapus lagi. Terus kita pencet yang ini, kita oke. Terus kita okein. Nanti dia kan udah jadi kayak gini nih. Nah, kalau udah jadi kayak gini, ini kan udah ada nih keterangan ininya. Kita kasih garis teman-teman, kasih garis lurus. Caranya gimana untuk dia kita biar tahu gitu tertingginya itu. Kita ke insert, salah, bentar. Iya, kita ke insert, bener deng, illustration. Ini kita ke shape, kita ambil yang garis nih, yang line. Nah, sambil ngegarisin kita sambil mencet shift supaya dia garisnya lurus ya teman-teman, nggak mencong-mencong tuh. Kita samain aja nih sama yang di paling terakhir, kira-kirain aja nih sama yang ini, yang terakhir. Kita kasih warnanya tuh sama ya kayak ini, warna yang ini, HWL nya. Ini kita cari yang rada tebal biar bisa lebih tebal. Nah, ini udah kan, ini HWL udah ketemu teman-teman. Sekarang kita tinggal cari LLWL sama kita cari MSL. Caranya sama, nih kita tulis aja LLWL, kita hapus. Ini cepet aja ya sebenarnya teman-teman, tinggal di input aja. Ini udah ketemu LLWL nya. Kita klik kanan lagi, select data lagi, kita tambahin, kita ganti MSL. Ini untuk stasiun 1 dulu ya teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman salah masukin data. Nah, ini udah jadi, ini tiga-tiganya udah ada ya teman-teman. Nah, ini untuk range warnanya kita bisa bebas sebenarnya milih apa namanya, ininya apa, garis warna ini tuh kita bebas milih teman-teman. Tapi ya udah, nggak usah macem-macem. Ini kita bikin garis lagi,
kita sambil pencet shift supaya garisnya lurus. Usahain semua sama, karena yang kedua itu apa, LLWL ya, LLWL itu dia MSL itu dia warna kuning. Nih kita kasih warna kuning tuh teman-teman. Nah yang abu-abu ini dia LLWL kan, kita kasih lagi garisnya guys, kita garisin lurus sampai akhir, terus kita kasih warna abu-abu yang tebal. Nah jadi deh teman-teman, ini grafik pasang surut yang pertama di stasiun 1. Sekarang kita tinggal bikin grafik pasang surut yang kedua untuk stasiun kedua. Caranya itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi yang pertama, ya kan? Ini kita kesini, line with marker, terus kita select data, ini kita add H plus name. Nah ini kita hapus series value nya, kita ganti sama ini, kita drag sampai bawah sampai 71. Ini kita okein, ini kita edit, kita ganti jadi waktu ya teman-teman. Bentar, ini kita ganti jadi waktu. Nah udah, ini kita okein semua. Nah dia hasilnya keluar kayak gini nih untuk di stasiun kedua. Beda kan ininya apa namanya, grafiknya tuh dia beda, jadi ya pasti nggak sama kalau beda itu. Nah udah gitu, kita jangan lupa kita tambahin axis title sama legendnya. Untuk yang di sini itu H, maaf, yang di sini itu waktu. Nah kita sekarang tinggal masukin LLWL, HAWL dan MSL. Kita masukin HAWL dulu ya teman-teman. Dari stasiun kedua kita berarti input yang ini nih. Oke, tambahin aja sih langsung, sebenarnya nggak apa-apa ya LLWL, supaya nggak bolak-balik juga, karena kan tadi penjelasannya udah dijelasin di awal. Terus yang terakhir itu MSL nya ini nih, terus kita okein deh, nanti dia langsung muncul 3 titik otomatis gitu. Sekarang tugas kita tinggal memberi garis lurus. Jangan lupa pencet shift ya teman-teman, biar oh my god kan aku salah mencet. Nih kita pencet garis, pencet shift garis, usahain sampai habis. Nah karena yang pertama itu dia warna orange, kita ganti jadi warna orange. Yang kedua kita tambahin lagi teman-teman, dia warna kuning, orange muda gitu. Dia miring teman-teman, dia miring, berarti kita ulang ya biar gak miring. Jadi dilepas dulu baru kita lepas shiftnya, jadi supaya nggak mencong gitu. Nah ini kita kasih kuning. Terus yang terakhir untuk warna abu-abu itu apa, LLWL ya. Iya, untuk LLWL nya udah juga nih guys, mudah kan. Nah seperti itu. Nah teman-teman, di sini kita jangan lupa untuk memberikan judul ya, supaya kita nggak bingung nih ini grafik kemana, kan yang tahu cuman kita doang gitu. Jadi supaya pembacanya tahu, kita kasih judul. Jangan lupa chart title-nya kita kasih. Nah ini kan dia kalau udah dikasih chart title berarti ini titik-titiknya udah nggak sama kan. Nah ini kita samain lagi itu, supaya dia chart title-nya kita ganti jadi, ini harus lebih cepet ya, grafik pasut. Aduh kok nggak ketulis. Nah grafik pasut stasiun 1. Nah setelah itu ini juga nih teman-teman.
Nah, ini maaf ya tadi kepotong lagi. Ini kita kasih juga nih teman-teman judulnya. Nah, karena udah dikasih judul dia kan berantakan ininya. Jadi ini kita iniin teman-teman. Kita rapihin. Ini kita rapihin. Nah, jadi deh. Ini kita ganti jadi grafik pasut. Salah, grafik pasut stasiun 2. Nah, jadi deh. Sekian video tutorial membuat grafik pasang surut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.